Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penetapan harga dalam ekonomi Islam yang beranggotakan 1. Nurlaidi Fajarmiati, 2. Faiza Nur Rizky, 3. Kurnia Nur Alif, 4. Saiful Amri Maulidin. Pengertian harga dalam ekonomi Islam. Pengertian harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga juga dapat didefinisikan sebagai nasabah pertukaran barang dengan uang. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Tujuan dalam mengatur dan menetapkan harga: pertama, meningkatkan penjualan. 2. Mempertahankan dan memperbaiki market share. Ketiga, stabilitas harga. Keempat, mencapai target pembelian investasi. Kelima, mencapai laba maksimum. Tujuan penetapan harga: yang pertama, memaksimalkan laba. Kedua, meraih pangsa pasar. Ketiga, return of investment. Keempat, mempertahankan pangsa harga. Kelima, tujuan stabilitas harga. Keenam, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum yang pertama berasal dari surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut ditafsirkan dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Artinya tidak ada haknya. Yang kedua berasal dari surat Al-Baqarah ayat 279. Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dimaknakan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu, takaran, dan harga. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang. Akan tetapi karena memang komoditas yang ada hanya terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka wajar saja barang tersebut naik. Asal dari ulama fikih. Ulama fikih pun berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan dalil yang menjelaskan mengenai peraturan dan penetapan harga di dalam Islam. Menurut sebagian ulama Syafi'i, penguasa tidak berhak mengatur dan menetapkan harga. Biarkan masyarakat menjual dagangan mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, menurut Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat sebaliknya bahwa penguasa berhak menetapkan harga jual di pasar. Konsep penetapan harga. 1. Penetapan harga menurut Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya akan rendah. 2. Penetapan harga menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan. Ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastik, karena makanan adalah kebutuhan pokok.
Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Yang ketiga, penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah, yaitu tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil dan harga yang setara atau adil. Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. 1. Kenaikan harga sebenarnya. 2. Kenaikan harga buatan. Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah. Ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun. 3. Kenaikan harga kebutuhan pokok. 4. Harga monopoli, yaitu memusatkan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Penyebab rusaknya harga. Yang pertama ada penipuan, misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga ketidaktahuan konsumen. Kedua ada gharar, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang waktu diperolehnya. Dan ketiga ada hoban, menjual di atas harga pasar. Peran pemerintah dalam menetapkan harga. Yang pertama ada regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua ada intervensi harga. Intervensi harga ini bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah kezaliman. Kewajiban intervensi harga dengan syadu al-zur'i mencegah terjadinya kerusakan, yaitu negara mempunyai hak melakukan intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.